Hai Drakor, selamat datang di channel Alur Drakor, channel yang ngebahas alur drama Korea tiap episodenya, dan channel yang cocok untuk kalian-kalian yang mager untuk nonton dramanya. Kali ini kita akan ngebahas alur drama Korea Tale of the Night episode 13 tanpa basa-basi. Langsung masuk aja. Zia melihat Yeon dengan wajah bersisinya lalu mengatakan, "Sudah lama Yeon, wanita ini adalah milikku." Yang sangat kaget. Kejadian itu sama persis seperti dulu. Jia berada dalam tubuhnya dan sangat menderita karena takdirnya itu. Sebenarnya saat di sumur dulu, kalau Jia nggak diselamatkan oleh Yeon, Jia akan menjadi tumbal dan akan menjadi satu dengan Imugi. Tapi kini tubuh Imugi ada di dua tempat, di dalam Terry dan di dalam Jia. Yeon menyadari kalau kutukan Imugi adalah tumbuh dan menua dengan cepat. Jadi si Imugi ingin tubuh Yeon, tubuh yang abadi. Imugi mengancam Yeon membunuh Jia atau dibunuh. Si Imugi sangat kesal lalu menyerang Yeon. Ternyata si Imugi ini lemah. Kekuatan Imugi yang sesungguhnya ada pada Terry. Jadi Imugi yang ini hanya kesadarannya aja, hanya seperti jantungnya aja tanpa kekuatan. Imugi menancapkan besi pada jantung Yeon, terus menusukkannya. Tapi Yeon tahu caranya. Yeon memanggil Jia. "Pulanglah Jia, aku akan selalu menunggumu." Jia lalu tersadar mengingat kenangan bersama Yeon, dan Jia sadar sepenuhnya kini, lalu menangis dan meminta Yeon untuk membunuhnya karena Jia gak sanggup membunuh Yeon. Yeon menenangkan Jia. Jia sangat sedih dan menangis. Sementara itu, Shinju berhasil menyelamatkan teman-teman Jia, lalu menyuruh mereka menjaga diri dan pergi. Si Presnir senang karena sudah mendapat ceplukan, tapi kaget karena ada kakek Yeon di mobil itu. Tapi si Presnir gak kenal siapa kakek ini. Karena si kakek menginginkan ceplukan, si Presnir marah dan menembak si kakek. Tapi si Presnir kaget karena si kakek gak bisa mati. Si kakek akhirnya mengambil ceplukan itu. Lalu si Presnir marah-marah. Tiba-tiba muncul Imugi Terry. Presnir meminta maaf karena Imugi sangat marah. Lalu si Imugi ini menghipnotis Presnir menjadi penjahat dan menyerahkan dirinya. Si kakek senang karena mendapat ceplukan itu. Lalu nenek menyuruh si kakek membelikan makanan dan kakek pergi ke gilangan. Si nenek ingin menghentikan kekacauan yang akan datang dengan memendekkan umur Jia, tapi tertahan karena teringat ucapan Yeon. Jia merawat Yeon di rumah lalu digantikan oleh Shinju yang datang. Shinju menasihati Yeon agar berhati-hati pada Jia. Begitu saja Imugi muncul lagi. Yeon bilang gak apa-apa. Fakta kalau Imugi terbagi dua bisa menjadi kekuatan atau kelemahannya. Imugi dalam Terry berbeda dan Imugi dalam Jia terasa mirip dengan Imugi yang dulu. Lalu menyuruh Shinju menanyakan soal peramal yang mengambil butiran rubah Jia pada pemilik restoran. Jia sangat kaget dan sedih melihat tangannya yang ada darah dan tangannya yang bersisik. Yeon mendatangi Jia. Kemudian Jia meminta maaf karena perbuatannya itu. Dia gak mau pulang karena takut akan melukai orang tuanya. Yeon menenangkan Jia dan memeluknya, mengajak Jia pergi kemana hanya ada mereka berdua aja. Mereka pergi ke pantai, menikmati pemandangan malam. Lalu Jia dan Yeon ke hotel. Yeon bilang, "Ayo main game." Kita bermain game, misalkan kita berdua bukan siapa-siapa. Kita hanya orang biasa. Lalu dengan malu Yeon bilang, "Bagaimana kalau kita suami istri? Kau pulang kerja dan aku menunggumu pulang sambil memasak. Kayak main rumah-rumahan." Lalu mereka pun bermain rumah-rumahan. Dia pulang kerja, Yeon sedang masak, lalu ngambek karena istrinya pulang lama. Lalu dibujuk oleh Jia dan mereka berdamai. Game apaan nih? Dia sedih kenapa kehidupan mereka kayak gini. Yeon pun menenangkan Jia. Lalu mereka pun tidur bersama. Yeon membandingi Jia dan berjanji akan melindungi Jia apapun yang terjadi. Pagi harinya Jia mendapat telepon dari Terry. Terry mengancam Jia gak akan bersikap baik lagi dan mengatakan kalau tubuh Jia seperti bom. Imugi akan mengambil alih sepenuhnya dan membunuh Yeon. Jia sangat sedih dan menangis. Si kakek menemukan di komputer nenek kalau kematian Jia dipercepat. Si kakek marah. Nenek bilang Imugi yang asli ada di dalam tubuh Jia. Nenek ingin menghentikan kekacauan yang akan datang. Tapi si kakek marah dan bilang, karena itu juga putra kita bunuh diri. Karena si nenek mengubah kematian istri anak mereka jadi dipercepat. Si kakek mengancam jika nenek mengubah kematian Jia, maka hubungan kita berakhir. Kau belum berubah. Saat bangun, Yeon gak menemukan Jia.
hanya surat dari Jia aja. Jia bilang kalau dia ada di pantai dan mengajak Yeon jalan bersama. Mereka pun berjalan bersama, bermain sambil terdengar kata hati perasaan mereka berdua. Curahan hati mereka yang hanya diucapkan sendiri. Yuri meminta Ibugi agar menyelamatkan Rang. Yuri memberikan nyawanya agar Rang boleh selamat. Ternyata anak kecil itu mendengar dari dalam lemari. Ibugi setuju, lalu Ibugi meletakkan ceplukan di atas Rang yang belum sadar dan membawa Yuri. Ibugi menghipnotis Rang. Saat Ibugi yang asli memanggilmu, saat itulah kau menjadi prajuritku. Mungkin hipnotis itu juga yang digunakan pada Shinju dan pengantin Sipun dulu. Yeon mengantarkan Jia ke rumahnya dan menyuruh Jia memanggilnya saat ada bahaya. Saat melihat luka Jia, Yeon menyadari sesuatu, lalu memeluk Jia yang sedih karena Sisi sudah mulai menggantikan kulitnya. Jia masuk rumah dan memberikan baju baru pada orang tuanya. Ran tiba-tiba terbangun dan si anak kecil menangis, mengatakan Yuri dibawa paman mengerikan dan gak bisa kembali. Lalu Yeon mendatangi si pemilik restoran, bertanya soal si peramal dan menemukan kalau si peramal mungkin adalah hakim akhirat. Yuri menjadi supir pribadi dan pelayan Terry, lalu izin ke Terry hendak ke tempat Shinju. Kemudian Yuri mencium Shinju dan bilang, ini salah perpisahan, kau baru dicampakkan. Aku sudah bosan padamu. Tapi Shinju menyangkal, kau bukan orang seperti itu, kau berbohong. Yuri marah lalu pergi. Shinju sangat sedih dan menangis, lalu mendatangi Yeon dan curhat soal itu. Yeon menghibur Shinju. Tiba-tiba Rang datang dan mengatakan kalau itu adalah Ibugi. Yuri menukar nyawanya agar Rang bisa selamat. Yeon sangat senang karena Rang selamat. Lalu Jia membawa dua temannya ke rumah Yeon. Mereka mengadakan rapat besar. Jia bilang Ibugi sebagian besar di tubuhnya dan Terry sedang merencanakan sesuatu untuk menyebarkan virus agar gak ada lagi orang yang bahagia. Sementara si Rang bermain game dengan santainya dan minta Jia mati aja biar mudah. Itu karena dia benci Jia. Yeon bilang dia udah menemukan cara. Targetnya sekarang bukan Terry, tapi Ibugi yang ada di dalam Jia. Caranya adalah dengan pisau dari si kakek peramal yang adalah seorang hakim akhirat. Pisau itu hanya membunuh dosa, bisa membunuh jiwa Ibugi dalam Jia tanpa harus membunuh Jia. Teman-teman Jia sangat bersyukur karena Jia bisa selamat. Si Prestir menyerahkan diri, mengakui dirinya membunuh si mumi, dan masih ada 4 lagi. Periksa saja GPS mobilnya, maka polisi akan menemukannya. Tiba-tiba Prestir dalam penjara, gatal-gatal di kulit, dan muncul bintik-bintik. Dan salah seorang polisi di sana juga merasa gatal. Kemudian di belakang lehernya muncul bintik-bintik. Lalu polisi ini pingsan. Kemudian keluar buih dari mulutnya dan tiba-tiba keluar telur dari mulutnya. Si bos Jia yang ada di sana memberikan pertolongan pada polisi itu. Malam harinya semua berkumpul di restoran dan mulai menjalankan rencana. Ternyata ketika Jia terluka, si Ibugi akan muncul. Mereka bersiap dan disuruh berhati-hati oleh Yeon. Mereka juga sudah menyiapkan ular bagian dari rencana. Lalu Jia dibawa ke ruangan yang udah diberi cimat. Ruangan itu diberi palang dari luar agar Jia gak keluar nantinya. Jia masuk ke lingkaran tali yang dibuat. Jia minta agar dia diikat ke kursi karena takut menyakiti Yeon. Sementara yang lain menunggu di luar ruangan. Jia minta satu pelukan terakhir. Jia meminta agar Yeon gak ragu. Jia menyadari sesuatu, kalau belati itu juga bisa membunuh Yeon. Jia tersenyum. Itu ternyata si Ibugi. Yeon juga tersenyum. Dia menyadari itu bukan Jia dan bertanya, kau siapa? Tiba-tiba Jia merampas belati itu dan menusukkannya pada Yeon. Yeon pun jatuh dan pingsan. Ibugi ini membenturkan kursi pada Yeon, memeriksa apakah Yeon pura-pura mati. Tapi tiba-tiba Ibugi merasa kesakitan dan terlepas salah satu sisinya. Terry juga merasa kesakitan. Ibugi mengambil sisi itu dan kaget, tapi gak mempermasalahkan itu dan memasukkan sisi itu di mulut Yeon, berharap segera pindah tubuh ke tubuh Yeon. Tapi Yeon tiba-tiba bangun dan tersenyum, lalu berkata, inikah caramu berpindah tubuh?
Ternyata Yon udah mempersiapkan ini semua. Melati itu pun adalah melati palsu. Yon memegang sisi itu dan bilang akan menguburkannya. Ibu Gi gak peduli, dimanapun Yon menguburkannya, dia pasti akan menemukannya. Yon tersenyum dan bilang akan menguburkannya pada ular itu. Ibu Gi kaget, karena itu artinya dia harus berpindah ke ular itu. Sebelum Yon sempat memberikannya pada ular itu, Ibu Gi mengancam, jangan berpikir aku akan keluar dengan baik-baik dari tubuh ini. Yon terdiam. Ibu Gi bilang dia menyukai dia sebagai Sandra. Yon mulai memancing Ibu Gi ini, mengatakan kalau Ibu Gi yang lain lebih menyukai Jia daripada menjadi bersatu dengan Ibu Gi yang ini. Tapi si Ibu Gi gak percaya dan menganggap Terry enteng. Yon hendak memberitahu sesuatu tentang Terry pada Ibu Gi ini. Tapi tiba-tiba Jia kesakitan dan Jia sadar sebagai dirinya sendiri. Jia ingin selama masih ada dalam kesadarannya, dia ingin mendampingi Yon dan berharap pertarungan ini segera diakhiri. Si Terry kesakitan dan muncul sisik di tangannya. Saat berjalan di antara banyak orang, setiap orang yang berpapasan dengan Terry menjadi mati. Setiap orang yang berpapasan dengan sisik di tangan itu, si nenek mengubah tanggal kematian Jia menjadi hari ini. Si nenek sangat frustasi. Dia hanya hendak menghindari kekacauan, tapi si kakek bilang sejak awal kekacauan itu adalah si nenek sendiri. Si kakek hendak pergi. Nenek menahannya dengan mengatakan, kalau kau keluar pintu, kau akan kehilangan segalanya.